Selamat pagi, apa kabar sahabat Sonora dan juga sahabat Sonora Network dimanapun Anda berada. Kembali pagi hari ini Sales Mastery with Eloy Zaluku ya. Dan kita juga sudah kedatangan Pak Eloy pagi hari ini. Selamat pagi Pak Eloy. Selamat pagi Mbak Yulis. Apa kabar pagi hari ini? Selalu luar biasa ya. Dan pagi hari ini juga dengan semangat membara meskipun cuaca Jakarta mendung ya Pak Eloy. Ya ini mendung, tetapi bagi orang-orang hebat ini selalu menjadi kesempatan untuk mencetak sejarah baru hari ini ya. Karena hari ini bukan hari yang biasa Mbak Yulis. Ini adalah hari yang spesial. Kenapa? Kenapa spesial? Karena Pak Eloy ulang tahun ya? Bukan ya? Bukan, tapi ini banyak orang yang menjalani hari itu ya, itu dilihat sebagai hari yang sama seperti hari-hari kemarin. Sebetulnya tidak Mbak Yulis. Betul. Karena kalau ini menjadi hari yang biasa seperti hari kemarin, maka sebetulnya nafas ini bisa berhenti tadi malam. Benar banget. Justru karena nafas ini masih ada pagi ini alasannya hanya satu. Karena hari ini ada satu tugas yang Sang Pencipta titipkan kepada setiap kita. Dan beliau ingin supaya hari ini kita lakukan yang terbaik. Dan bahkan kita memulai itu dengan melihat hari ini sebagai hari yang spesial. Jadi sahabat Sonora di seluruh tanah air, di 17 kota yang sekarang sedang mendengar, today is a special day. Every day is a special day. Setiap hari adalah hari yang special. Lakukan yang terbaik karena Anda dititipkan satu tugas hari ini untuk kita lakukan yang terbaik ya. Ini kita mau tuker sini aja. Karena suara Pak Eloy jadi ini nih. Jadi bindang. Tiba-tiba jadi nggak kedengeran ya. Oke. Nah pagi hari ini kan juga temanya spesial nih Pak Eloy. Smarter way to uncovering affliction and aspirations. Ya betul. Karena ini bagian dari Rev Sales proses kita kan satu bulan terakhir kan kita selalu ada bintang tamu ya. Iya betul. Dan hari ini kita tidak ada bintang tamu sehingga kita lanjutkan dari Rev Sales proses kita ya. Kita sudah membahas mengenai leads and referrals, kita berbicara mengenai prospecting, kita berbicara mengenai establishing rapport, dan yang keempat hari ini kita akan berbicara mengenai uncovering aspirations and afflictions. Tetapi sebelum masuk ke sana sebagai pembukaan Mbak Yulis, saya mau mengajak teman-teman sahabat Sonora yang sedang mendengarkan bahwa semua strategi yang sedang kita bahas ini setiap hari Rabu pagi ini menjadi kurang efektif kalau kita tidak melakukan tahap yang pertama bagi seorang salesperson, dan itu adalah disiplin diri yang tinggi. Ini penting sekali oleh karena kalau ditanya apa sih yang membedakan antara top salesperson dengan salesperson yang biasa-biasa saja, maka betul strategi ada di sana. Tetapi yang tidak kalah penting juga adalah disiplin diri. Nah, apa itu disiplin diri? Nah, sahabat Sonora tolong dengarkan definisi ini ya. Disiplin diri itu adalah ketika Anda mampu melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan pada saat Anda sedang malas melakukannya. Oh, gitu. Saya ulangi ini karena penting sekali. Menarik ya. Pengertiannya menarik sekali Pak. Karena ya manusiawi sekali Mbak Yulis, kita itu bisa memulai hari apalagi melakukan rutinitas ya, dan kita bisa akhirnya jadi jenuh, kita jadi malas ya, kita mesti prospecting, kita mesti canvassing, padahal kemarin baru ditolak ya. Ini membuat kita menjadi malas melakukannya lagi gitu. Tetapi teman-teman yang sekarang sedang mendengarkan mungkin di mobil atau di mana saja, orang yang berhasil dalam bidang sales, bahkan dalam bidang apapun, adalah orang yang disiplin dirinya tinggi sekali. Apa itu disiplin diri? Disiplin diri adalah ketika Anda mampu, tanda kutip, memaksakan diri Anda untuk melakukan suatu pekerjaan yang memang harus Anda lakukan pada saat Anda sedang malas melakukannya. Nah, cobalah tanyakan kepada para atlet yang terkenal di dunia. Anda akan mendengarkan bahwa ada saatnya mereka malas pergi latihan.
Oh iya, manusiawi berarti ya? Manusiawi sekali. Mereka itu pinginnya nonton film yang mereka sukain. Mereka lagi mau menikmati buku baru yang mereka beli. Tetapi kenapa kok mereka pergi latihan? Padahal sebetulnya mereka lagi malas pergi latihan. Karena mereka tahu semua kesuksesan itu ada harganya. Dan harganya adalah disiplin diri. Saya pernah membaca, Mbak Yulis, itu atlet-atlet yang mau akhirnya sampai ke Olimpiade, di rata-rata dia harus latihan minimal 4 jam dalam sehari selama 6 tahun berturut-turut. Wow, 6 tahun berturut-turut. 6 tahun itu barulah seorang atlet itu mungkin. Nah, kita lihat kan berapa juta orang mungkin atlet itu mau sampai di kelas Olimpiade. Tetapi tidak semua. Memang ada bakat berbicara di sana, ada teknik berbicara di sana. Tetapi yang tidak kalah penting adalah disiplin diri untuk latihan 4 jam dalam sehari, setiap hari selama 6 tahun berturut-turut. Ini mirip, Mbak Yulis, dengan hasil penemuan dari Malcolm Gladwell yang dia tulis di dalam bukunya yang berjudul Outliers itu, ya. Ngomong-ngomong, ini tadi saya hitung-hitung, tadi sebelum kita mulai, saya hitung-hitung. Itu kalau yang namanya 4 jam dalam sehari, itu berarti 4 kali 365 hari dalam setahun. Itu berarti 1460 jam dalam setahun. Kalau dikalikan 6 tahun, orang ini, dia sudah menyediakan 8.760 jam untuk latihan memberikan yang terbaik, baru dia bisa mungkin masuk Olimpiade. Wow. Sama, setelah saya hitung-hitung, saya cocokkan dengan hasil penelitian dari Malcolm Gladwell. Malcolm Gladwell mengatakan begini, Anda akan berhasil dalam industri apapun, tentu saja termasuk industri sales begitu ya. Jikalau Anda itu memberikan waktu yang namanya hukum 10.000 jam. Hukum 10.000 jam? Ya. Apa itu, Pak Eloy? Hukum 10.000 jam menurut Gladwell, setelah dia meneliti orang-orang hebat di seluruh dunia, dia menemukan bahwa seseorang menjadi ahli dalam bidang tertentu setelah 10.000 jam. Artinya apa? Tadi saya hitung. Kalau seorang salesperson itu bekerja 5 hari dalam seminggu, oke? Lalu berarti dalam sebulan 20 hari. Katakanlah dia memberikan 6 jam terbaik dalam sehari bekerja. Berarti dalam 1 bulan dia bekerja 120 jam. Oke, nah 120 jam itu memberikan yang terbaik, dikali 12 menjadi 1444. Ini ternyata dalam waktu 7 tahun kalau di rata-rata. Jadi kalau tadi para Olimpiade 6 tahun, Malcolm Gladwell menyebutkannya 7 tahun. Itu kalau dia melakukan yang terbaik 6 jam dalam sehari. Nah, saya khawatir ini kalau ternyata ada di antara kita yang sedang mendengarkan acara ini dan sebetulnya tidak melakukan yang terbaik 6 jam. Karena kalau kita rata-rata, Mbak Yulis, itu kita bekerja selama 8 jam dalam sehari. Betulkah kita melakukan yang terbaik 6 jam dari 8 jam itu? Atau kita lebih banyak update status, kita nongkrong. 6 jam ngapain aja gitu ya. Nah, kalau memang ternyata hanya 3 jam yang terbaik kita lakukan dalam sehari, kita butuh waktu 14 tahun untuk menjadi ahli. Nah, saya menyampaikan ini sebagai pembukaan, Mbak Yulis, karena semua teknik, semua strategi yang kita bahas setiap hari Rabu pagi itu hanya mungkin bisa efektif dan membuahkan yang kita sebut sebagai RAVE sales model itu, relationship based and value creation itu, di mana semua orang yang mendengarkan ini, sales ini akan mendapatkan hasil yang maksimal dalam karirnya. Itu kalau memang dia tidak lupa bahwa salah satu hal terpenting di dalam perjuangan kita ini adalah disiplin diri. Dan saya ulang sekali lagi, disiplin diri adalah ketika Anda berhasil dalam tanda kutip memaksakan, memotivasi diri Anda untuk melakukan suatu pekerjaan pada saat Anda sebetulnya sedang malas melakukannya. Wow, luar biasa sekali. Dan apakah Anda juga pagi hari ini sedang malas? Nah, berarti ini sudah dipecut nih sama Pak Eloy. Iya, bangkit. Oi, bangkit, jualan. Tapi bagaimana cara cerdas menggali kebutuhan dan keinginan prospek, kemudian juga untuk menemukan value gap ya, atau peluang untuk memberikan nilai tambah dan layanan terbaik. Ini kan juga yang mesti kita tahu pagi ini ya. Ini yang harus kita bahas. Oke. Ini gimana sebetulnya Pak Eloy? Jadi setelah kita membahas mengenai leads and referrals, prospecting dan establishing rapport,
uncovering afflictions ini kan berbicara mengenai problem, masalah, frustrasi, penyakit, tantangan dan sebagainya yang mungkin sedang dialami oleh kita punya prospek klien. Oke. Jadi namanya adalah afflictions. Afflictions itu adalah ketika kita mencoba mencari tahu masalah apa yang sedang dihadapi oleh klien kita. Di luar sana orang menyebutkannya need analysis, begitu ya, atau fact finding. Nah, ini kelihatannya sederhana, tetapi waktu nanti kita memformulasikan pertanyaan-pertanyaan tertentu untuk menggali yang namanya afflictions ini ternyata butuh latihan. Nah, kenapa tadi di awal kita berbicara mengenai disiplin diri? Karena ini butuh latihan. Kalau disiplin dirinya nggak ada, latihannya nggak jalan. Jadi itu adalah afflictions. Setelah Anda berhasil membangun hubungan, berkenalan dengan si calon prospek, sekarang waktunya untuk kita mencari tahu apa kebutuhannya. Tetapi Mbak Yulis, di luar sana banyak yang belajar mengenai hal ini. Tetapi sebetulnya mencari kebutuhan klien itu hanya satu mata koin dari yang namanya need analysis ini. Karena ada koin yang satunya lagi, mata koin yang satu lagi yang namanya adalah aspirations. Nah, aspirations ini berbicara mengenai bukan masalah, tetapi berbicara mengenai apa sih cita-cita si calon prospek saya ini. Saya kasih contoh. Katakanlah Mbak Yulis ini bekerja di satu perusahaan yang let's say ya, konsultan keuangan atau konsultan perpajakan, begitu ya. Ini karena jarang-jarang saya jadi konsultan. Tapi sepertinya dari wajah Mbak Yulis punya bakat untuk menjadi konsultan juga. Mungkin konsultan cinta. Konsultan rumah tangga kayaknya. Kemudian kalau Mbak Yulis menjadi konsultan keuangan atau konsultan pajak, begitu ya. Lalu suatu hari Mbak Yulis sebagai seorang reseller itu dari perusahaan tersebut itu meeting dengan seorang pemilik usaha, gitu ya. Dan setelah ngobrol-ngobrol, akhirnya Mbak Yulis tahu bahwa orang ini, si prospek ini kecewa dengan konsultan keuangan dan konsultan pajaknya terdahulu. Ada beberapa hal yang mudah kecewa. Yang pertama, let's say setelah fact finding nih ya, setelah ngobrol-ngobrol, ternyata dia itu konsultan yang dulu itu sering terlambat di dalam memberikan report atau mengerjakan tugas, deadlines-nya selalu terlambat ya. Alasan yang lain yang Mbak Yulis dapatkan dari percakapan itu adalah ternyata servis yang diberikan itu kurang baik ya. Waktu dia meminta untuk bertemu, ternyata sulit sekali untuk bertemu dengan orang ini. Dan yang terakhir, Pak Yulis temukan dalam percakapan itu bahwa ternyata perusahaan si konsultan ini itu tidak update juga di dalam memperhatikan dan mengikuti peraturan perundangan keuangan dan perpajakan. Anyway, dalam pertemuan itu Mbak Yulis akhirnya menemukan bahwa saya bisa memberikan solusi pada 3 kebutuhan yang tadi itu. Yang pertama adalah kan masalahnya dia adalah bahwa dia mengatakan saya ini kecewa dengan konsultan saya sebelumnya. Kenapa Bapak kecewa? Ada apa? Lalu dia mulai menceritakan tadi itu kan. Yang pertama adalah mereka selalu terlambat reportnya. Deadline-nya nggak pernah nyampe seperti yang saya harapkan. Waktu saya minta bertemu, meminta informasi, mereka selalu juga sulit sekali untuk bertemu. Dan ternyata yang ketiga adalah mereka tidak mengikuti dugaan saya, menurut beliau, mereka tidak mengikuti peraturan perundangan perpajakan yang sekarang baru diupdate, gitu ya. Setelah mendengarkan semua ini, Mbak Yulis merasa saya bisa membantu. Ini adalah expertise dari perusahaan kami. Tetapi sebelum Mbak Yulis pergi, pamitan dari kantor beliau, beliau ngomong begini, saya mau ketemu dengan lawyer pengacara perusahaan kami. Kalian belum pernah ketemu. Kenapa nggak ikut saya makan siang bersama? Mbak Yulis melihat ini adalah kesempatan untuk building rapport lebih dalam lagi, untuk lebih dekat lagi, dan Mbak Yulis juga merasa ini kan bos pasti makanan di restoran yang mahal. Lumayan. Dan akhirnya Mbak Yulis iyain dah tuh pergi. Waktu sampai di tempat makan ini, di situ bertemu dengan si lawyer.
Dan akhirnya salaman, tukeran kartu nama, ngobrol-ngobrol. Lalu kemudian si Pak lawyer ini, dia mulai memberikan beberapa pertanyaan kepada si pemilik usaha itu. Nah, pertanyaan-pertanyaannya dia mulai mempertanyakan, jadi bagaimana perkembangan usaha Anda selama 6 bulan terakhir? Lalu si Pak prospek ini, dia menceritakan. Lalu si lawyer mulai bertanya, pencapaian apa yang ingin Anda raih 1-2 tahun ke depan? Oh ya, akhirnya si prospek ini juga bercerita cita-citanya 1-2 tahun ke depan. Dia mau ekspansi, dia bahkan mau akuisisi satu perusahaan tertentu. Dan setelah ngobrol, si lawyer ini mulai bertanya pertanyaan yang lain. Kira-kira apa yang menghambat Bapak untuk mencapai keinginan dan cita-cita 1-2 tahun itu? Wah, Bapak ini juga cerita. Dan akhirnya ditanya juga oleh si lawyer ini, kira-kira informasi apa yang Bapak butuhkan yang mungkin belum Bapak dapatkan untuk bisa mencapai keinginan 1-2 tahun ke depan itu? Setelah semua si owner, si pemilik bisnis ini berbicara apa yang dia inginkan, Mbak Yuli sebagai konsultan yang tadi makan bersama itu mulai tahu bahwa dari cerita si owner itu ada beberapa peluang yang sebetulnya Mbak Yulis bisa berikan servis dan layanan terbaiknya. Salah satunya adalah ketika Mbak Yulis mendengar bahwa sebetulnya dia itu punya keinginan untuk akuisisi satu perusahaan lain. Yang mana ini adalah core expertise dari Anda, karena Anda pernah melakukannya di perusahaan sebelumnya. Nah, akhirnya Anda tahu bahwa ada satu peluang yang Mbak Yulis belum temukan ketika pertemuan 2 jam sebelumnya. Yang Anda temukan peluang itu ketika Anda sedang makan siang. Dan setelah dikalkulasi, proyek yang baru yang Anda temukan ini, fee-nya bisa 3 kali lebih besar daripada tadi sekedar menyelesaikan 3 masalah yang Mbak Yulis dapatkan pertemuan 2 jam sebelumnya. Nah, ini apa? Ini namanya adalah uncovering afflictions and aspirations. Yang Mbak Yulis dapatkan di 2 jam sebelumnya, itu baru menemukan afflictions-nya, baru menemukan masalah yang sedang dihadapi. Tetapi sebetulnya itu hanya setengah perjalanan. Setengah perjalanan lagi adalah menemukan apa yang dia inginkan. Jadi dalam bahasa sederhananya adalah finding needs and wants-nya. Banyak teman-teman sales itu berhenti di dalam finding needs-nya, menemukan kebutuhannya. Dan waktunya kita untuk kita break dulu. Kita akan lanjutkan lagi ya nanti. Bagaimana supaya kita juga itu tadi menemukan akhirnya dengan tidak malas itu ya Pak Elo ya. Bisa menemukan next peluang. Next peluang ya kan. Bangun kerja. Oke, kita akan break dulu. Kita akan kembali lagi masih bersama Sales Mastery with Eloy Zaluku. Anda tetap bersama Jaringan Radio Sonora. Kembali di perbincangan kami pagi hari ini bersama Pak Eloy Zaluku, dan pastinya juga Anda yang merasa bahwa kadang-kadang peluang-peluang di depan mata itu kita lepas atau terlepas malah begitu ya, karena kita malas, MALAS, sehingga kita juga tidak tahu bagaimana mendapatkan peluang-peluang dari klien ya kan, ataupun juga mendapatkan hal-hal yang positif yang bisa lebih mendekatkan kita lagi, lebih engage lagi kepada klien kita, cuma gara-gara kita bosan klien ini sering nolaknya gitu daripada setujunya gitu ya Pak Elo ya. Itu kan juga merupakan perasaan-perasaan yang membentengi diri untuk malas berbuat. Betul, gitu betul ya. sekali. Dan ini ada pertanyaan dari pendengar kita di Boyolali ya. Kayaknya kita perlu jawab karena kemungkinan ada
miskomunikasi sedang terjadi ini ya. Gimana pertanyaannya Mbak Yulis? Nah, ini pertanyaan juga agak antik ya. Dari Fajar Setio Hartono di Boyolali, selamat pagi. Kalau saya bekerja ke bank dan waktu malas melakukannya, apakah saya termasuk disiplin diri? Ini maksud pertanyaannya gimana sih Pak Eloy? Ya mungkin, terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Makanya ini mungkin ada miskomunikasi ya. Jadi Bapak justru kalau Bapak malas melakukannya dan Bapak tidak melakukannya, Anda mengikuti rasa malas itu, tentu saja Anda tidak disebut sebagai seorang yang disiplin, gitu ya. Karena disiplin diri itu sesuai dengan arti definisi yang tadi kita sudah bahas adalah ketika Anda sedang malas bangun pagi, ketika Anda sedang malas prospecting, ketika Anda sedang malas melakukan follow up kepada klien, namun Anda berhasil untuk membangkitkan semangat, Anda berhasil tanda kutip memaksa diri Anda untuk tetap melakukannya, itu baru namanya disiplin diri. Dan itu yang sangat dibutuhkan untuk berhasil dalam profesi apapun, termasuk di bank di mana Anda sedang bekerja hari ini. Iya, jadi kalau Bapak bilang bekerja di bank padahal saya malas, ya itu berarti Bapak sudah termasuk disiplin. Iya kan Pak Eloy? Gimana? Katanya tetap bekerja di bank padahal saya malas, tapi saya tetap pergi bekerja. Oh itu maksudnya? Iya, berarti itu sudah disebut disiplin diri begitu kan? Oh iya betul. Tetapi ada orang yang bekerja harus diuji juga Pak. Ini Bapak kerja sih kerja, tetapi dari potensi terbaik Anda, berapa besar yang Anda berikan ketika Anda pergi bekerja? Karena kita di survei produktivitasnya nih Mbak Yulis, kalau tidak salah ingat kalau tidak salah ingat, produktivitas kerja manusia Indonesia itu adalah berada di 111 dari berapa negara di dunia. Jauh banget ya. Ini kita jadi produktivitasnya memang kecil sekali. Jadi orang pergi bekerja belum tentu mereka memberikan hasil terbaik. Kemarin saya ngomong dengan salah satu klien, dia memimpin satu tim sales dan di bawahnya itu ada 30 orang. Dan kalau dihitung-hitung Mbak Yulis, itu maksimal 15 orang dari 30 orang itu yang bekerja setiap harinya melakukan pekerjaan yang kualitasnya itu 60-70%. Yang 15 orang lagi itu cuma datang ke kantor dan mengharapkan gaji bulanan saja. Nah ini sebetulnya tidak boleh. Saya mesti quote lagi ini Mbak Yulis, apa yang pernah disampaikan oleh orang bernama Martin Luther King Jr. Ketika di dalam biografinya dia mengatakan kalimat yang sangat inspiring. Dia berkata, "If you are called to be a street sweeper, jikalau Anda bekerja sebagai penyapu jalanan, maka sapulah jalanan sebaik Michelangelo melukis. Sapulah jalanan seperti Beethoven mengkompos lagu klasik. Sapulah jalanan sebaik Shakespeare menuliskan syair-syair puisinya." Siapa Beethoven, siapa Shakespeare, siapa Michelangelo? Ini adalah orang-orang yang sangat ahli di bidangnya. Dan hasil karya mereka itu dinikmati sepanjang zaman. Dan hasil karya mereka disimpan oleh orang-orang hebat dan diperbincangkan oleh orang-orang hebat di seluruh dunia. Nah, kenapa mereka bisa sedemikian hebat? Karena mereka memang mengerjakan pekerjaannya dengan sangat baik. Nah, ada koma dari kalimat dari si Martin Luther King ini. Ketika dia mengatakan, setelah Anda melakukan yang terbaik, maka ketika malaikat sedang lewat, malaikat akan berhenti dan berkata, wow, di dunia ada seorang penyapu jalanan yang mengerjakan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya. Dan sebetulnya di dalam buku saya, Success Triangle, saya membahas mengenai ini dan saya mengatakan, definisi sukses yang sejati tidak berbicara mengenai mobil mewah dan rumah mewah. Itu nomor 2. Semua kita menginginkan, semua kita mengejarnya, tetapi sebetulnya itu tidak boleh menjadi tujuan utama. Jadi tujuan utamanya adalah justru ketika Anda bangun pagi, Anda mengingat bahwa this is a special day. This is the day, ini adalah hari di mana aku akan melakukan yang terbaik. Artinya aku akan bekerja seperti Michelangelo melukis. Aku akan prospecting hari ini setekun Beethoven mengkompos lagu klasik. Aku akan prospecting hari ini sebaik, seteliti, dengan seni seperti yang dimiliki oleh Shakespeare. Supaya kalaupun aku berhenti bernafas 5 menit dari sekarang, aku berusaha, Sang Pencipta menemukanku sedang melakukan yang terbaik. Itu hidup.
Oke. Jadi semua teknik yang kita bahas setiap hari Rabu pagi ini penting. Tetapi filosofi dasarnya juga adalah disiplin diri melakukan yang terbaik. Baik, sudah ada Pak Joko di Jogja. Selamat pagi. Pertanyaannya nanti kita akan bahas setelah jeda berikut. Tetap bersama Pak Eloy Zaluku, Theocentric Motivator, Sales Trainer dan Leadership Coach dalam Sales Mastery bersama Radio Jaringan Sonora. Anda tetap bersama Jaringan Radio Sonora. Kembali bersama Radio Jaringan Sonora dan Sales Mastery masih Anda ikuti pagi hari ini dengan Pak Eloy Zaluku, Theocentric Motivator, Sales Trainer dan juga Leadership Coach mengenai cara cerdas untuk menggali kebutuhan dan keinginan prospek. Wah, ini luar biasa karena biasanya nih kita suka malas sekali untuk ingin menggali lebih dalam, kenal lebih dalam, engage lebih dalam ya. Dan kata kuncinya adalah memang disiplin diri. Ya, betul ya Pak Eloy? betul sekali. Tapi Pak Eloy sebetulnya gimana sih menggali kebutuhan dan keinginan prospek itu seperti apa? Coba mungkin ada beberapa tipsnya dulu nih Pak Eloy bisa kasih sebelum nanti kita ke pertanyaan Baik. by SMS. Tipsnya kita tentu mulai dari yang paling pertama dulu ya. Yang pertama itu adalah preparation, persiapan ya. Harus ingat lagi, ini berarti kita sedang di tahap yang keempat. Leads and referral sudah ya, prospectingnya sudah, building rapportnya juga sudah. Tetapi waktu kita masuk di dalam uncovering ini, menemukan, maka ada preparation yang kita bahas. Apa itu? Sebetulnya kembali dalam industri apapun, calon klien kita itu punya kebutuhan yang basic needs-nya, dan itu bisa kita kira-kira. Ya, apalagi kalau sudah di industri itu selama bertahun-tahun, Anda pastinya sudah tahu, oh industri ini, rumah sakit ini, dokter ini, atau dalam profesi saya sebagai seorang trainer misalnya, waktu saya berbicara mengenai motivasi, berbicara mengenai sales atau coaching, saya udah tahu kira-kira kebutuhannya apa. Ya, tetapi ini kita perlu ingatkan lagi karena banyak hal-hal yang basic ini dilewatin oleh teman-teman sales, khususnya ketika dia merasa saya sudah jago di dalam jualan ya. Nah, ini saya mesti berbicara mengenai konsep dasar dari yang namanya marketing. Yang dikenal dengan STP ya. STP itu berbicara mengenai segmentasinya, berbicara mengenai targetingnya, berbicara mengenai positioningnya. Nah, orang sales yang hebat, dia mesti mengerti dengan jelas segmen dari produk atau jasa yang saya jual ini seperti apa. Nah, segmen targeting itu berbicara mengenai produk saya ini menyasar pada umur apa saja ya, apakah semua umur kah, atau mungkin untuk anak-anak, atau untuk teenagers, remaja, atau mungkin untuk orang-orang yang lanjut usia ya. Itu berbicara mengenai targeting dan segmentasinya. Sebetulnya ini gender kepada wanita saja kah atau kepada pria saja. 2 minggu yang lalu saya berbicara di satu perusahaan lebih kepada MLM sebetulnya. Dan itu produk-produk mereka umumnya ada untuk laki-laki, tetapi umumnya untuk wanita. Itu juga selalu menjadi pengalaman yang menarik tuh. Ketika training 100 orang, yang di situ ada 97 orang wanita, ya. Dan produk mereka itu adalah untuk melangsingkan tubuh, wah, dan kecantikan. Jadi ya itu juga pengalaman yang bagus tuh ya, kalau bertemu dengan ibu-ibu yang langsing-langsing ya. Nah, ini adalah mereka target segmentasinya adalah umumnya ibu-ibu. Oke. Nah, seorang salesperson mesti mengerti itu. Yang bicara mengenai pay positioning ini, kalau saya bicara dengan teman-teman sales di lapangan, tidak banyak yang betul-betul memahami positioning dari produk yang dia jual. Tidak banyak yang memahami positioning dari jasa yang dia jual. Nah, apa sih itu positioning? Positioning berbicara mengenai persepsi, atau Anda memposisikan produk Anda itu di lapangan sebagai premium products kah? Atau kita ambil contoh sederhana, let's say bicara mengenai mobil. Anda jual mobil, itu mobil yang Anda jual positioning di pasar adalah itu memang premium cars, itu yang harganya se-M ke atas kah? Atau mobil yang irit kah? Nah, ini pendekatan Anda di dalam uncovering nanti ini juga
penting sekali ya, berbicara mengenai 4Ps di dalam konsep dasar marketing produknya. Nah, kenapa kita membahas ini? Karena Anda hanya efektif di dalam menggali kebutuhan dan keinginan dari prospek ketika Anda mengenal dengan baik produk yang sedang Anda jual. Anda mengenal dengan baik produk pricingnya, Anda mengenal dengan baik place di mana ketemu dengan orang-orang ini, dan tentu saja piece yang pertama dalam konsep dasar marketing adalah promotionnya. Jadi, Mbak Yulis, kiat yang pertama, cara yang pertama memang kita nggak bisa skip ini. Seorang salesperson, dia harus betul-betul mempersiapkan diri. Dalam artian, dia tahu itu STP dari produk jasanya apa, 4Ps-nya apa, segmentasi targeting positioningnya, product pricing, place, dan promotionnya apa. Dan sebelum bertemu dan menggali, sebaiknya memang melakukan research juga. Apa itu? Melakukan semacam menggali data, secondary data dulu. Menggali data-data dari mungkin itu dari Google ya. Perusahaan ini misalnya, apakah mereka sedang merger? Ini kalau B2B khususnya ya. Kita lagi memprospek satu perusahaan besar. Apakah mereka lagi ada merger? Apakah kita mengenal bahwa mereka punya kompetitor baru yang baru masuk di dalam pasar? Ini adalah informasi-informasi yang menolong kita ketika nanti kita mulai menggali kebutuhan dan keinginannya. Atau misalnya kita mendengar bahwa perusahaan ini sedang ekspansi. Kita mendengar, kita membaca, lagi melakukan reorganisasi. Kita mendengar ada produk launch, ada produk baru yang sedang di-launch. Atau mungkin mereka sedang memulai dengan strategi baru. Atau mungkin ada senior atau pimpinan baru yang masuk dalam perusahaan, dan so on. Nah, semua ini adalah tugas rumah sebelum bertemu dengan si prospek. Preparation itu tadi ya? Preparation itu. Nah, tentu itu salah satu yang pertama. Nanti kita bisa berbicara berikutnya mengenai bagaimana memformulasikan pertanyaan-pertanyaan dari broad-ended question ke specific questions dan seterusnya. Tapi ini juga ada pertanyaan, ini perlu kita jawab. Ini dia pertanyaan-pertanyaan specific question mungkin ya. Iya, yang spesifik ini. Dari Pak Joko yang ada di Jogja ya, katanya. Selamat pagi Pak Eloy, menjadi penjual handal itu gimana caranya? Bagaimana sih penjabarannya? Pak Joko, selamat pagi Bapak. Ini pertanyaan yang bagus dan inilah yang sedang kita bahas di sini. Namanya sales mastery. Menjadi handal, menjadi ahli di dalam bidang penjualan. Menjadi penjual handal, jadi bagaimana caranya? Ya ikutinlah ya Sonora setiap Rabu pagi yang kami sebutkan sebagai ref selling Pak Joko. Ya, sekali lagi ini adalah relationship based and value creation selling. Ini adalah gimana kita bisa membangun hubungan baik, bisa berkompetisi dengan cara membangun hubungan baik dengan klien kita, memberikan service, values yang bermanfaat kepada calon-calon klien kita. Dan tentu kita sudah membahas dari kemarin-kemarin, mulai daripada leads and referrals, dan hari ini kita sudah sampai pada step yang keempat, namanya uncovering aspirations and afflictions. Nah, justru Mbak Yulis, sebelum masuk kepada tips yang berikutnya, saya mau mundur selangkah ini di dalam kenapa sih ini penting. Karena kalau kita nggak mengenal kepentingan sesuatu, kita juga nggak disiplin untuk melakukannya. Bisa tahu tips-tipsnya, tapi setelah mendengar kanan masuk, kiri keluar. Kenapa? Karena kita tidak terconvince. Kita tidak melihat bahwa iya, ini adalah sesuatu yang sangat penting di dalam tahap penjualan. Padahal dalam tahap penjualan, uncovering affliction and aspiration ini adalah tahap yang sangat krusial. Karena waktu nanti kita berbicara mengenai closing techniques, di tahap yang ke-6, closing techniques, itu closing techniques itu akan kembali kepada uncovering affliction and aspirations ini. Sehebat-hebatnya kita untuk mengerti teknik-teknik di dalam menutup dan memenangkan penjualan, kalau kita gagal melakukan uncovering affliction and aspirations, kita juga akan terkendala ketika nanti kita closing. Jadi saya mau convincing dulu pendengar Sonora di seluruh tanah air. Kenapa kok ini penting? Bapak dan Ibu, setidaknya ada 5 alasan. Kenapa kok ini kita bahas ya? Tolong ikuti saja jadi penjelasannya ini. Kalau prospek mau terbuka, menceritakan tantangan atau masalah bisnis atau masalah pribadinya kepada Anda, misalnya nih,
Anda sebagai AO, account officer di bank XYZ. Kita nggak usah sebutkan nama bank tertentu. Lalu kemudian Anda bertemu dengan seorang yang membutuhkan dana. Dan dia menceritakan kebutuhannya. Bahkan kalau sampai dia menceritakan posisi finansial dia saat ini. Ini kan sebetulnya sesuatu yang sangat pribadi. Tetapi kalau dia bisa akhirnya menceritakan kebutuhannya, menceritakan keinginan-keinginannya, ini ada pesan yang sangat penting. Karena ini mungkin kelihatannya terlalu jauh. Oh, masa sih mereka menceritakan begitu detail? Tetapi ternyata banyak prospek yang melakukannya. Jadi tinggal kalau teman-teman sales di luar sana belum menemukan prospek yang menceritakan begitu banyak, kemungkinannya hanya ada satu. Kemungkinannya adalah karena prospek belum memiliki level trust, kepercayaan yang cukup tinggi terhadap Anda. Ya, jadi berbicara uncovering, ini berbicara pada akhirnya tentang trust. Semakin tinggi level kepercayaan prospek kepada Anda, maka semakin besar kemungkinan dia akan terbuka. Dan semakin si prospek terbuka, sebetulnya ini bukan hanya prospek sih, existing clients kita pun belum tentu setelah 1-2 tahun kita bertemu dengan mereka. Mereka mau membukakan siapa dirinya sebetulnya. Apa kebutuhan, apa tantangan yang sedang dihadapi. Tetapi semakin tinggi level trust-nya, dia akan buka satu persatu. Nah, ini penting. Karena semakin banyak keterbukaan, semakin besar kemungkinan untuk Anda menemukan peluang untuk memberikan added value. Nah, itu sehingga bagi semua pria dan wanita di luar sana, yang kita lakukan adalah khususnya rev selling adalah justru membangun kepercayaan ini. Ya, ini berarti ini nanti yang tadi saya sebutkan ini ya, berhubungan dengan closing techniques. Ya, ini ada pertanyaan lainnya, kita akan bahas dulu ya. Jadi untuk Pak Joko di Jogja, memang bagaimana caranya untuk menjadi penjual yang handal? Ikuti terus ya. Ilmu-ilmunya akan kita bagikan ya setiap Rabu pagi ya Pak. Iya, karena akan panjang sekali ya menjawab pertanyaan. Nggak cukup waktunya nanti. Salah satunya tapi tentu dengan apa yang sedang kita bahas hari ini ya Pak Joko ya. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya Pak, melihat operator ponsel saat ini yang kelihatannya kan tidak fokus memberikan nilai tambah, tapi lebih kepada perang harga. Nah, andai kata ada salesperson di sana, apa sih yang terbaik yang bisa dilakukan? Kita ulang lagi pertanyaannya Mbak Yuli supaya bisa didengar oleh teman-teman yang lain. Kita lihat nih sekarang kan operator ponsel saat ini banyak ya, bersaing. Tapi kelihatannya tidak fokus pada memberikan nilai tambah. Tapi justru kepada perang harga, perang tarif gitu loh Pak Eloy. Andai kata ada salesperson di sana, apa yang terbaik yang bisa dilakukan oleh dia? Saya setuju bahwa yang sekarang terjadi di industri itu adalah perang harga. Dan memang ada nuansa bahwa mereka merasa itulah yang harus dilakukan saat ini. Nah, tentang ref seller, tentang salesperson yang ada di sana, ya umumnya mereka mengikuti permainan ini. Karena kalau mau jujur saja, banyak teman-teman yang melakukan profesi di industri itu dan industri yang lain, itu dia cuman sekedar batu loncatan saja. Lagi nggak ada kerjaan, dia masuk. Kan banyak orang yang masuk dalam bidang sales, itu bukan karena betul-betul dia menjadi seorang sales handal. Banyak sekali mereka masuk ke dunia sales itu karena sedang menunggu pekerjaan lain yang menurut dia lebih bergengsi. Ini adalah mindset yang salah. Karena kalau Anda melakukan itu, udahlah, nggak usah berharap Anda bisa menjadi orang yang berhasil dalam dunia penjualan. Jadi kalau ada orang sales yang ada di sana, tentu saja teknik yang dan harga yang lagi banting harga dan segala macam, ikuti saja. Tetapi di dalam mindset kita harus melihat, saya mau menjadi ref seller. Apa itu? Seorang yang dikenal sebagai orang yang jago di dalam jualan, khususnya di dalam membangun hubungan dengan orang-orang yang saya temui hari ini. Di dalam saya memberikan added value. Nah, added value-nya apa? As simple as a smile. Kalau kita mau berbicara mengenai orang-orang yang jual kredit, menawarkan kredit card di mall-mall, menawarkan apa itu tadi? Dari harga itu ya, dari operator ponsel tadi. Banyak orang-orang yang even a smile itu menjadi sesuatu yang mereka tidak berikan secara konsisten.
Jadi yang namanya added value, yang namanya service, itu kita tidak berbicara mengenai hal-hal yang terlalu wah dulu. Kita memulai daripada yang paling sederhana. Jadi ketika Anda berdiri di sana, Anda duduk di tempat Anda bekerja, Anda tahu bahwa perusahaan ini lagi berbicara mengenai banting harga. Yes, we know, ya kita tahu. Tetapi Anda mesti juga memberikan added value sebisa mungkin. Dan apa itu? Memulai dengan senyuman, Smile. berikan kata-kata yang baik. Yes. Sebelum menjual kan Anda bisa ngomong, wah hari yang indah hari ini, bagaimana kabar Bapak? Ini kan sesuatu yang ketika Anda mengeluarkan kalimat itu saja, maka itu sudah membuat Anda menjadi different, membuat Anda menjadi berbeda dibandingkan dengan salesperson yang lain. Kan beberapa waktu yang lalu kita berbicara hasil penelitian dari tim Relay. Oke. Yang dia mengatakan 25% alasan seseorang membeli produk itu bukan hanya karena produknya, bukan karena nama besar perusahaannya saja, tetapi juga karena diri si salesperson, si pramuniaga, si SPG yang sedang menawarkannya. Oke, kita harus break dulu dan kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Anda tetap bersama Jaringan Radio Sonora. Ya sahabat Sonora, masih ada waktu bersama Pak Eloy Zaluku, Theocentric Motivator, Sales Trainer dan Leadership Coach, dengan perbincangan kita pagi hari ini mengenai cara cerdas menggali kebutuhan dan keinginan prospek. Pertanyaan dari sahabat kita yang ada di mana nih ya, Pak Murgi, selamat pagi. Ini kayaknya tadi Pak Eloy baru saja menjawab sebelum break. Karena Pak Murgi bertanya, kata-kata apa sih yang harus diucapkan pertama kali untuk memprospek orang yang belum kita kenal? Just as simple as smile tadi ya yang Pak Eloy katakan. Ya betul, tetapi ini pertanyaannya menarik. Kata-kata apa yang harus diucapkan ya? Tentu dimulai daripada smile itu dengan ucapan yang positif tentunya. Tetapi yang penting Pak Murgi, ada yang namanya elevator speech. Elevator speech itu elevator lift itu loh. Kalau kita naik lift, ini adalah satu konsep itu yang jangan lebih daripada 2 maksimal 3 menit. Anda bisa menyatakan servis yang Anda berikan atau produk yang Anda jual. Contoh Pak Murgi, kalau saya bertemu dengan seseorang di dalam pesawat, ketika saya pergi di satu kota untuk memberikan training, saya umumnya memang mengajak berkenalan orang yang ada di sebelah kiri atau sebelah kanan saya. Alasannya sederhana, kita tidak pernah tahu rezeki itu datang dari arah mana ya. Jadi ketika ditanya Pak Eloy mau kemana begitu ya, maka saya bisa menyatakan saya lagi ke kota ini, dan saya menceritakan apa yang dilakukan, dan saya bertanya, Bapak mau kemana? Nah, waktu dia bertanya, memang pekerjaan Anda apa? Umumnya orang akan mengatakan di profesi saya ini mungkin, saya sebagai seorang motivator, saya sebagai seorang trainer, dan saya sebagai seorang coach. Saya umumnya menghindari kata itu. Saya akan mengatakan kalimat ini, ya Pak, kami membantu perusahaan untuk melipat gandakan penjualan dan kinerja perusahaan. Umumnya, orang ini akan bertanya, ya, gimana tuh caranya? Jadi, di dalam konsep marketing ada yang namanya AIDA. AIDA itu adalah attention. Jadi, waktu kita bertemu pertama kali, Anda itu mesti mendapatkan perhatiannya, menarik perhatiannya. Oleh karena ada 1000 hal yang sedang dipikirkan oleh orang ini. Dan bagaimana Anda bisa mendapatkan perhatiannya untuk terus berbincang-bincang dengan dia? Kan itu tantangannya. Tantangannya adalah berikan dia 1-2 kalimat yang ketika dia mendengar, yang muncul dalam pikirannya adalah beberapa kata, ya, atau masa. Gimana tuh caranya? Nah, kalau Pak Murgi berhasil mendapatkan perhatian seperti itu, maka kemungkinan besar Bapak akan berhasil untuk mengajak perbincangan lebih jauh di dalam membangun rapport, membangun yang namanya kedekatan yang lebih lagi. Jadi Pak Murgi, caranya adalah hari ini Bapak tuliskan 1 atau 2 baris, maksimal 3 baris, yang kalau ditanya Bapak kerjanya apa, maka Bapak harus memberikan kalimat yang bermanfaat bagi orang yang mendengarnya, dan dia memberikan tanggapan berikutnya. Ya, masa? Gimana tuh caranya? Nah, gimana? Saya bisa membantu Pak Murgi seandainya Pak Murgi memberikan
industrinya apa, pekerjaan sehari-hari. Jadi kalau saya memberikan training, biasanya saya membantu klien nih di dalam industri tertentu. Ayo kita bikin 3 kalimat utamanya, sehingga kalau bertemu pertama kali Anda akan menyampaikan, dan itu membawa Anda bisa bicara lebih jauh lagi. Baik, sayang sekali waktunya terbatas Pak Eloy ya. Padahal masih ada hal-hal lain. Nanti minggu depan kita bisa berlatih mungkin ya Pak Eloy. Berlatih dengan kata-kata nih, kalimat-kalimat ajaib. Persis. Karena ini juga yang ditanyakan oleh Kayla di Cirebon. Bagaimana kalau klien tidak mau membeli produk atau jasa kita, apa yang harus kita ucapkan? Dan Pak Wijaya di Surabaya juga bertanya bagaimana sih menumbuhkan seorang marketing yang orangnya ini sudah paham produknya, karena sebelumnya dari bagian produksi. Ini menarik ya. Oke, nanti kita akan bahas minggu depan, bisa Pak Eloy? Pasti. Iya. Tetap tune in ya. Oke, di Sonora Network. Saya Yulis. Saya Eloy, katakan Yes, I can. Salam sukses. Triangle.